Nah, sehingga adik-adik semuanya Ustadz pesan di komunitas manapun ya ada gesekan-gesekan yang kecil, ada bullying, ada bercandaan-bercandaan yang bisa jadi kalau lagi PMS itu dianggap serius kan? Atau lagi pusing pikirannya bercandaan itu dianggap serius. Kondisi-kondisi semacam itu Ustazah Humaira mohon izin hadir juga ternyata. Ustazah Humaira ini temannya saya yang aktif banget Masya Allah. Nah, harusnya Ustazah Humaira ini yang dibacain Tola Al-Badru, bukan saya. Saya orang Jawa kok. Ya. Nah, tapi bukan jamet ya, bukan Jawa metal, Jawa biasa. Iya, jamet itu Jawa metal. Ya, ini istrinya Ustadz juga ikut ngaji loh ya. Nah, apa namanya? Jadi ada huru hara apapun di komunitas manapun, keep calm, keep cooling down. Ya, kalau punya lapang dada, insya Allah beres. Dan semua masalah di komunitas manapun ya, iya itu apa? Ada problem itu tidak tidak selalu harus direspon, digerjepin respon gitu ya, tidak selalu. Kadang kalau ada problem di komunitas manapun itu, iya terima kasih Ukti Chelsea. Di komunitas manapun kalau ada problem itu tidak selalu harus digercepin. Ya sama halnya para akhwat ini ya, para akhwat nanti kalau mau menikah, kalau sudah punya suami, yang laki-laki juga punya istri, ada problem dengan istrinya, ada problem dengan suaminya, itu tidak selalu harus digercepin. Ya, kadang-kadang harus didiemin dulu. Kadang-kadang harus didiemin, ditawakalin, didoain dulu. Iya, seperti itu ya. Dibelikan es krim, dibelikan nasi goreng, ya seperti itu. Jadi tidak semuanya itu buru-buru direspon ya. Nah, Ustadz lagi-lagi appreciate sekali. Iya, dikasih bakso juga bagus ya. Baksonya ada bakso yang beranak, dikasih seblak, dikasih nasi padang juga, Masya Allah. Nasi padang yang ada ininya, ada apa itu? Kerupuk rambaknya itu, Masya Allah, enak itu. Nah, apa namanya? Jadi insyirahus sadr itu tadi ya, lapang dada. Jadi paketnya lengkap, adik-adik, makanya kalau masih mudah tersinggung, berarti dadanya itu masih sempit. Tidak disebut yang terhormat, kok marah. Tidak dikasih waktu untuk memberi sambutan, kok marah. Tidak ucapin terima kasih, kok marah. Nah, itu namanya dadanya masih sempit. Ya, faktanya Rasulullah itu ya dibully kayak apa itu baik-baik saja, baik-baik saja. Beliau itu Masya Allah, walaupun beliau itu sangat lapang dada ya, sangat lapang dada, tapi Rasulullah itu ketika dituntut nafkah sama semua istrinya, sama semua istri beliau, barulah beliau itu pusing 7 keliling. Barulah beliau itu sempit dadanya. Sempit dalam artian positif ya, lagi-lagi. Tidak selalu negatif loh. Sempit dada itu tidak selalu negatif. Pusing sampai-sampai beliau itu naik ke atas pohon yang ada rumahnya. Rumah kayu di atas pohon. Pohon kurma. Ya, beliau menyepi di situ sampai 29 hari. Saking pusingnya dituntut nafkah yang cukup. Itu Rasulullah.
Nah, apakah itu buruk bagi Rasulullah? Tentu tidak. Itu bagus. Itu bagus. Itu sangat bagus. Nah, kalau kita, ya, kalau kita ada problem dada kita sempit, pusing gitu ya. Nah, itu kita tiru Rasulullah. Kadang didiemin dulu, kadang ditinggal ke masjid dulu, kadang ditinggal sholawatan dulu, ya. Nah, itu boleh dilakukan seperti itu. Nah, orang yang sudah lapang dadanya tentu akan menerima segala macam ajaran Islam. Ya, akan menerima segala macam ajaran Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Jadi orang yang sudah dilapangkan dadanya, kemudian menerima segala macam dimensi ajaran Islam, berarti dia itu berada di atas cahaya. Bukan di atas daun ya, bukan lagi naik daun, tapi naik cahaya. Nah, naik cahaya luar biasa. Adik-adik, para santri kalau punya iPhone tapi senternya mati kan masih pusing juga kan? Kalau smartphone-nya bagus, ada lighting-nya juga bagus, cakep hasilnya. Nah, apalagi kalau kita dapat cahaya dari Allah, luar biasa. Nah, cuman ini sebagai penutup, tentu sebetulnya Ustadz pengen lama-lama karena seneng ngobrol-ngobrol masalah ilmu semacam ini. Cuman tadi kita lebih banyak sesi, ya Ustazah Humairah, kita lebih banyak sesi zikir, sesi sholawat, sesi tilawah, maka kita untuk sesi materi lebih singkat saja. Nanti bisa dibaca PDF materi ini, ada 8 halaman, nggak panjang-panjang, tapi silakan dibaca. Nah, sebagai penutup adalah kita mesti bertanya-tanya, sebetulnya kita bisa tahu dada kita lapang atau tidak itu gimana Ustadz? Selain dari tadi tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah overthinking, tidak mudah suudzon. Itu apa ciri-cirinya kalau kita itu lapang dadanya dan mendapatkan cahaya dari Allah, maka itu sudah ditanyakan oleh para sahabat Nabi. Kaifa yashrahu sadrahu ya Rasulullah? Gimana tandanya seseorang itu sudah dilapangkan dadanya oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, nurun yuqdhafu fihi, yaitu cahaya yang Allah lemparkan dalam tanda kutip ya, karena cahaya kan bukan sesuatu yang benda padat kan. Yuqdhafu fihi fayansyarihu, maka kemudian menjadi lapang jiwanya, menjadi lapang pikirannya, wayan fasihu, dan menjadi luas. Fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha? Apa ada tanda-tandanya wahai Rasulullah? Sama halnya seperti ini loh adik-adik. Mungkin adik-adik sering nonton atau bahkan sering dengar ada cerita, ada orang ngaku ketemu Rasulullah, ada orang ngaku bisa ketemu malaikat, ada orang bisa ngaku ngomong sama semut, ya enggak? Bisa ngomong sama pohon. Ya, orang-orang yang semacam ini tentu harus kita cross check, apa iya? Kalau alhamdulillah itu karomah dari Allah. Tidak, maka itu berarti kayak Mama Pron atau kayak siapa. Ya banyak itu contoh-contoh orang-orang yang mengaku-ngaku ketemu malaikat, mengaku ketemu Rasulullah, padahal faktanya
dirinya masih tanda tanya. Ya, ya barangkali di sini ada fansnya Mama Gufron, mohon izin yang namanya kita tidak sependapat kan boleh ya, mohon tidak sependapat. Yang penting kita tetap saling menghormati sesama Muslim kan gitu. Ya, tetap menghormati sesama Muslim, tidak sependapat tidak masalah. Nah, tanda-tandanya gimana sih orang yang sudah dikasih cahaya oleh Allah dan lapang dadanya? Al-inabatu, yaitu kembali ila daril khuludi, kepada kampung yang abadi, wat tajafi an daril ghururi, dan melupakan dari kampung tipuan, yaitu dunia, wal isti'dadu, dan persiapan lil mauti, persiapan kematian, qabla liqa'il mauti, sebelum bertemu dengan kematian. Nah, jadi tentu ini kemudian ada derivasi-derivasinya, ada turunan-turunannya. Kalau bahasanya Ustadz Hadi Hidayat itu kan turunan-turunannya. Kita turunkan menjadi, nah, seperti itu. Cuman Ustadz Hadi Hidayat kan hafal posisi ayat ya, posisi apa? Paling atas pojok kiri, paling paling kiri pojok bawah. Ya, diturunkan artinya seperti ini. Orang yang kembali kepada kampung yang abadi, tentu dia akan berhati-hati di dalam bersikap. Kalau ada teman komunitas yang suka nyolot, yang suka menyinggung-nyinggung, suka merendahkan, maka tidak diambil pusing, ya, tidak diambil pusing, lupakan aja.